Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Tanpa menunggu jawaban Klein, Azik yang sedang menatap tajam ke kedalaman mausoleum melanjutkan, "Aku masih ingat kebangkitanku setelah kematian pertamaku. Aku berbaring di dalam sebuah peti mati putih pucat, lalu bangkit dengan langkah sempoyongan. Aku dipenuhi rasa ngeri, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga tidak tahu di mana aku berada. Sebelum para rohaniwan sempat mengumpulkan jenazahku untuk dimurnikan, aku melarikan diri, terhuyung-huyung seperti hantu yang berkeliaran. Aku melintasi padang rumput, desa-desa, dan kota-kota. Aku tidak dapat mengingat siapa diriku ataupun dari mana aku berasal. Kemanapun aku pergi saat itu, aku selalu mendengar berbagai tangisan. Saat melihat para pendeta memimpin pemakaman massal, aku merasakan kesedihan di setiap sudut. Kemudian, secara kebetulan, aku menyelamatkan seorang wanita bangsawan dan memasuki rumah mewah keluarganya. Dia adalah gadis yang ceria dan penuh semangat, sedangkan aku bagaikan binatang buas liar dari hutan. Aku sensitif, penuh kecurigaan, rendah diri, ketakutan. Dan aku sering memperlihatkan sisi dingin, acuh tak acuh, serta kejam yang tidak sesuai dengan moral seorang manusia. Dia sangat penasaran kepadaku. Tidak peduli bagaimana aku menghindarinya atau hal-hal mengerikan apa yang kulakukan, dia tetap mendekatiku, menularkanku dengan senyumnya. Dia menggunakan berbagai hal menarik untuk memengaruhiku, dan tanpa kusadari, aku mulai terbiasa dengan kenakalannya, juga dengan keberadaannya. Kami diam-diam menjalin hubungan. Dia sangat khawatir ayahnya tidak akan menyetujui pernikahannya dengan seorang mantan gelandangan yang kini hanyalah seorang pelayan. Melihat senyum muramnya, untuk pertama kalinya, aku merasakan darah mengalir deras di dalam tubuhku. Dengan gegabah aku berkata bahwa aku akan pergi, tetapi aku akan kembali dengan gelar bangsawan dan karangan bunga pengantin. Aku bergabung dengan militer dan menjadi seorang ksatria. Aku mengangkat tombak sepanjang 3 meter dan menerjang musuh-musuhku. Berkat kekacauan yang mengikuti berakhirnya zaman keempat di benua utara, aku menjadi seorang baron dan memperoleh wilayah kekuasaan yang benar-benar bisa kusebut milikku sendiri. Aku menepati janjiku. Dengan surat pengangkatan dari raja, lambang keluarga, pita medali ksatria, dan karangan bunga yang kubuat sendiri, aku menikahi mempelaiku. Saat mengatakan itu, ekspresi Azik perlahan menjadi lembut, seolah-olah sedang mengenang masa lalu. Sudut bibirnya terangkat tanpa ia sadari. Hati Klein terusik ketika mendengarnya, seakan-akan ia kembali bertemu dengan Tuan Azik yang dikenalnya. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanyanya hati-hati, membimbing percakapan. Azik menatap ke depan dan berkata, "Setelah itu, kami membangun sebuah kastel di wilayah kekuasaan kami. Kami memiliki seorang anak laki-laki. Dia tumbuh dengan sangat cepat, dan aku bisa melihat bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pria yang tinggi dan kekar. Dia sangat menyukai pertempuran. Dia sering berlarian sambil menyeret pedang besar, mengaku bahwa dirinya ingin menjadi seorang ksatria. Awalnya kupikir itu hanya ucapan seorang anak kecil yang tak akan bertahan lama. Namun, bahkan ketika kakinya patah atau kepalanya terluka, dia tidak pernah menghentikan latihannya. Dia mengira aku tidak akan melihatnya jika bersembunyi di kamarnya, sambil meringis merawat luka-lukanya. Haha, dia meremehkan ayahnya. Semua roh di wilayah kekuasaan itu diam-diam berada di bawah pelayananku. Tahun demi tahun berlalu. Aku memulihkan semakin banyak ingatanku. Istriku sering mengeluh bahwa kastel itu terlalu dingin dan suram, dan dia ingin tinggal di tempat yang dipenuhi sinar matahari dan kehangatan. Aku memenuhi keinginannya, tetapi baru jauh setelah itu, aku menyadari bahwa bukan karena dia membenci tinggal di kastel. Dia takut terhadap perubahan yang terjadi padaku. Dia takut pada diriku yang semakin dingin. Diriku yang perlahan menjadi orang asing. Dia tidak pernah mengatakannya secara langsung. Dia tetap menghabiskan waktu bersamaku seperti biasa.
Kami menikmati masa-masa indah di tepi laut bagian selatan, bahkan sempat berharap memiliki anak kedua, tetapi sayangnya kami tidak berhasil. Baru ketika aku merasakan kematian berikutnya mulai mendekat, aku kembali ke wilayah kekuasaanku, ke kastelku. Anakku, bocah itu, mengatakan kepadaku bahwa dia ingin pergi ke Backland untuk menjadi pengiring seorang Viscount atau Earl, dan memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang ksatria. Aku bertanya mengapa dia membuat pilihan seperti itu padahal usianya baru sekitar 10 tahun. Dia menjawab bahwa aku adalah idola dan panutan baginya. Dia ingin menjadi seorang bangsawan dengan menjadi ksatria sepertiku, tanpa bantuan orang tuanya. Pada saat itu, aku sudah mendapatkan kembali sebagian besar ingatanku. Saat menghadapi anak itu, aku selalu merasa sedikit canggung, asing, dan tidak nyaman. Namun, ketika mendengar jawabannya, aku tetap merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan kebanggaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah putraku, benar-benar berbeda dari anak-anak yang kumiliki ketika aku masih berada di Kekaisaran Balam. Klein tahu bahwa Tuan Azik sedang berbicara tentang identitasnya sebagai Baron Lamut I. Dan anak yang membuatnya bangga serta puas itu telah diracun hingga tewas saat memasuki usia parubaya atau usia lanjut. Dia dipaku di dalam peti mati, bahkan tengkoraknya diambil oleh Ins Zengwil. Tatapan Azik mengembara sejenak. Aku meninggal sekali lagi dan terbangun dalam keadaan linglung. Secara naluriah, aku meninggalkan wilayah kekuasaanku dan mengikuti pengaturan yang telah kubuat sebelumnya untuk mengembara ke tempat lain. Dalam setiap inkarnasi, aku selalu menjalani kehidupan yang berbeda di awalnya. Terkadang aku menemukan cinta yang paling manis. Di lain waktu, aku memperoleh putri yang paling menggemaskan. Cinta, ketidakberdayaan, dan kepuasan itu membuatku berkali-kali terkejut, bingung, dan kehilangan arah ketika ingatanku perlahan pulih. Pernah ada suatu masa ketika aku menjadi seorang anak yang berbakti. Aku membuat kedua orang tuaku bangga, memberi mereka kehidupan yang indah, serta cucu-cucu yang menggemaskan. Namun ketika aku terbangun dan menemukan kembali diriku yang sebenarnya, aku teringat bahwa pada inkarnasi sebelumnya, aku telah menyaksikan dengan dingin putra kandung mereka mati di medan perang, lalu merebut identitasnya. Di satu sisi aku merasa sakit dan bersalah, tetapi di sisi lain aku merasa semua itu bukan apa-apa, hanya masalah sepele. Seolah-olah hatiku terbelah menjadi dua. Pada saat itu, aku memiliki sebuah topeng yang memungkinkanku berubah menjadi siapapun, tetapi aku kehilangannya setelah terbangun. Mungkin, memang sengaja kubiarkan hilang. Klein teringat bahwa Tuan Azik pernah menceritakan tentang seorang putri yang suka menerima permen darinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Aku rasa itu bukanlah keterbelahan kepribadian, melainkan perjuangan Anda melawan kegilaan. Setelah kehilangan ingatan masa lalu Anda, diri Anda yang memulai kembali kehidupan selalu baik hati, hangat, dan memiliki emosi yang kaya. Dalam keadaan Anda sekarang, kurasa Anda bisa melihatnya dengan lebih jelas. Mungkin itulah diri Anda yang sesungguhnya, hakikat diri Anda. Sedangkan sebagai seorang Death Consul, Anda harus menanggung kecenderungan laten dari karakteristik Beyonder yang mengarah pada hilangnya kendali. Anda juga menerima pengaruh dari seorang Beyonder jalur Death tingkat tinggi. Aku pernah mendengar bahwa dia sudah menjadi gila setelah Perang Empat Kaisar." Perkataan Klein bukan tanpa dasar, tetapi bukti yang dimilikinya memang terbatas. Dia hanya mengenal beberapa inkarnasi Azik, Baron Lamut, sang ayah yang membuat ayunan untuk putrinya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, serta guru sejarah yang hangat dan ramah. Tujuannya hanyalah memberikan sebuah dugaan, sebuah kemungkinan yang dapat membantu Tuan Azik melawan kepribadian Death Consul yang ikut kembali bersama ingatannya. Dengan begitu, Azik bisa meninjau kembali seluruh inkarnasi masa lalunya dan mencapai semacam kompromi dengan dirinya sendiri sehingga tidak menjadi terlalu dingin. Saat berbicara, tiba-tiba Klein mendapat sebuah gagasan baru. Tanpa menunggu Azik mencerna ucapannya, dia segera bertanya, "Tuan Azik, apakah Anda mengetahui tentang sebuah jangkar?"
Para dewa dan malaikat menggunakan jangkar untuk mempertahankan diri mereka sendiri, menahan kecenderungan karakteristik Beyonder menuju hilangnya kendali, sekaligus mencegah kegilaan mengikis diri mereka. Ya, Azik menarik kembali pandangannya dan mengangguk. Klein tidak sepenuhnya yakin, tetapi tetap berkata dengan nada tegas, "Mungkin hilangnya ingatan Anda yang berulang kali, lalu memulai kembali kehidupan yang baru, adalah jangkar yang Anda gunakan untuk melawan kegilaan dan hilangnya kendali. Jangan tinggalkan mereka. Jangan lupakan mereka. Mereka adalah dirimu sendiri," tambah Klein dalam hati. Jangkar. Azik mengulang kata itu, seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, dia tiba-tiba menghela napas. Itu mungkin merupakan sebuah penjelasan. Setidaknya, hal itu mengurangi intensitas keterbelahan dan konflik dalam pikiranku. Namun, karena aku sudah sampai sejauh ini, aku tetap harus masuk ke dalam mausoleum untuk melihat apa yang tersembunyi di sana. Mengapa tempat itu memanggilku? Apa yang membuatku mati dan hidup kembali berulang kali? Kehilangan ingatan selama prosesnya, hanya untuk menemukannya lagi. Pertanyaan ini telah menghantuiku selama lebih dari 1000 tahun. Pertanyaan ini telah menghantui setiap inkarnasiku. Aku yakin hari ini aku akan memperoleh jawabannya. Tatapan matanya menjadi semakin jernih. Suaranya terdengar lembut, tetapi mengandung keteguhan yang tak dapat digoyahkan. Klein ingin menghentikannya, tetapi sesaat setelah membuka mulut, dia kembali menutupnya. Azik menekan setengah topi silindernya. Tanpa menoleh, dia berkata sambil tersenyum lembut, "Ingat untuk menutup matamu." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, menuruni anak tangga demi anak tangga, menuju bagian terdalam mausoleum. Kabut hitam yang berhembus tidak lagi mengeluarkan suara terengah-engah. Kabut itu perlahan menyebar ke sekeliling, memperjelas sosok ilusi yang melingkar di dasar. Itu adalah seekor ular berbulu raksasa yang tampaknya cukup besar untuk menempati seluruh pulau. Sisiknya yang besar berwarna hijau tua, nyaris hitam. Di sela-sela sisik itu tumbuh bulu-bulu yang dipenuhi noda kuning berminyak. Dari setiap helai bulu menjulur pipa-pipa hitam tipis yang tampak ilusi. Ular berbulu yang luar biasa besar itu sekaligus nyata dan ilusi. Wujud aslinya nyaris mustahil dijelaskan, seolah-olah merupakan gabungan dari sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Di rongga matanya menyala api putih pucat, dan wajahnya adalah wajah manusia. Wajah itu memiliki kulit berwarna perunggu dan raut yang lembut. Di bawah telinga kanannya terdapat tahi lalat hitam kecil. Itu adalah Azik Eggers yang lain. Saat melihat ular berbulu yang melingkar jauh di dalam kabut hitam itu, serta wajah di puncak sosok raksasa tersebut, Azik mula-mula tertegun. Sesaat kemudian, pelipisnya berdenyut hebat seolah dihantam dengan keras, seakan-akan kepalanya terbelah menjadi dua. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, beberapa pemandangan yang saling terputus-putus melintas di benaknya. Seekor ular berbulu dengan wajah yang benar-benar sama dengannya, hingga ke detail terkecil. Di atas sebuah daratan sunyi, terbentang mayat-mayat pucat yang tak terhitung jumlahnya. Melayang di udara terdapat awan-awan yang tersusun dari tulang belulang berbagai spesies. Tentakel-tentakel hitam yang mencuat dari tanah, dengan mata menyerupai ikan mati di ujung setiap tentakel. Sesosok tubuh roh transparan ditarik keluar secara paksa dari tubuhnya. Setelah kilasan-kilasan itu, sepasang mata putih yang menyala dengan api yang hampir padam menoleh ke arahnya. Sehelai bulu putih yang berlumuran minyak kuning melayang turun, membelah tubuh roh transparan Azik menjadi dua. Salah satu bagiannya tiba-tiba terbang ke atas dan menerjang masuk ke dalam awan tulang. Sementara bagian yang tersisa menyatu dengan sebuah aksesori emas yang muncul begitu saja dari kehampaan. Di tengah kobaran api putih pucat, bagian itu kembali membentuk tubuh berdaging dan berdarah. Pemandangan itu bagaikan palu dewa petir yang menghantam benak Azik berulang kali, membuat rasa sakitnya nyaris tak tertahankan. Ia mengangkat tangan ke kepalanya, sementara lututnya perlahan melemah hingga akhirnya berlutut di anak tangga. Akhirnya, ia mengingat semuanya.
Ia memahami alasan mengapa dirinya terus-menerus mati dan hidup kembali, selalu kehilangan ingatan, lalu harus memulihkannya lagi setiap kali. Jiwanya tidak utuh. Pada saat yang sama, Azik juga memahami mengapa ular berbulu yang menekan seluruh ruang di kedalaman kabut hitam memiliki wajah yang sama persis dengannya. Itu adalah dirinya. Itulah Azik Eggers yang satunya. Dan semua ini merupakan persiapan tersembunyi yang dilakukan sebelum kematian Death. Jika ada penyambungan jiwa, maka tentu ada pula pemisahan jiwa. Pada saat itu, Death yang gila sekaligus sangat kuat tampaknya telah meramalkan akhir yang akan menimpa dia. Tidak rela mati begitu saja, dia diam-diam membelah jiwa putranya, Death konsul Kekaisaran Balam. Dia membawa pergi separuhnya, lalu menggunakan benda lain sebagai pengganti, menyambungkannya dengan jiwa Azik. Entah ini merupakan pengaturan sengaja dari Death, atau konsekuensi tak disengaja dari proyek Death buatan milik Numinous Episcopate. Separuh jiwa yang diambil itu kemudian menyatu dengan target proyek Death buatan, Uniqueness, jalur Death. Hal itu membuat Uniqueness tersebut memperoleh kemampuan bawaan tertentu dan mulai mempengaruhi para Beyonder jalur Corpse Collector urutan tinggi yang gagal naik urutan. Sementara itu, untuk separuh lainnya, meskipun ada pengganti yang mencegahnya menjadi benar-benar tidak lengkap, jiwa yang cacat itu tetap menyebabkan kematian dan kebangkitan berulang, layaknya seorang Undying urutan 4. Dan karena aksesori emas di dalam tubuhnya, serta panggilan dari separuh jiwa lainnya, Azik, yang memulai kehidupan baru pada setiap reinkarnasi, perlahan-lahan akan memulihkan ingatan masa lalunya seiring berjalannya waktu. Di masa lalu, Death buatan pernah mencoba mencari penyebabnya. Namun karena ingatannya selalu pulih secara alami, ketika itu terjadi, ia biasanya sudah hampir mati lagi. Ia tidak pernah sempat melakukan penyelidikan yang mendalam. Selain itu, proyek Death buatan milik Numinous Episcopate baru dimulai beberapa abad terakhir. Baru belakangan ini mereka memperoleh tingkat keberhasilan tertentu. Karena itulah, ia tidak pernah menemukan jawabannya. Entah sejak kapan, kedua tangan Azik telah terlepas dari kepalanya. Kini tangannya bertumpu di anak tangga, sementara tenggorokannya mengeluarkan suara yang sama sekali tidak terdengar seperti manusia. Butiran-butiran keringat menetes dari dahinya dan jatuh ke tangga batu di depannya. Keringat itu menyebar menjadi lapisan minyak kuning pucat, lalu menumbuhkan bulu-bulu putih yang rapat. Pada saat itu, ia merasakan panggilan dari separuh jiwanya yang lain, sekaligus hasrat yang dipancarkannya. Kedua dirinya yang telah terpisah selama lebih dari 1000 tahun itu, sama-sama mendambakan untuk kembali menyatu, menjadi utuh sekali lagi. Tidak, gumam Azik kesakitan, tidak mau mengangkat kepala ataupun mengulurkan tangan kanannya. Ia telah melihatnya dengan jelas. Dirinya yang berupa ular berbulu, sama sekali tidak bernalar. Sosok itu dipenuhi dingin yang ekstrim dan kegilaan. Jika ia kembali menyatu dengannya, kemungkinan besar ia akan langsung kembali menjadi Death Consul seperti dahulu. Bahkan mungkin berubah menjadi Death palsu yang hanya memiliki keilahian tanpa sedikit pun kemanusiaan. Ia akan melupakan segalanya. Melupakan semua orang yang pernah ia sayangi. Tidak. Tenggorokannya kembali memaksakan keluar kata yang sama. Tak tertahankan, lehernya perlahan terangkat sedikit demi sedikit, sementara sisik-sisik hitam pekat dan suram mulai muncul. Di dahinya, sesuatu yang seolah hidup sendiri mencuat keluar. Dahinya retak, memperlihatkan celah berdarah. Secercah cahaya keemasan memancar dari kehampaan dan mengambil wujud di dalam daging serta darahnya. Aksesori kuno dari emas itu berbentuk seekor burung tinggi dan ramping. Api putih pucat berbentuk bulu-bulu menyelimuti sekelilingnya. Di dalam mata perunggunya, lapisan-lapisan cahaya berkilauan membentuk sebuah pintu yang misterius dan ilusif. Begitu benda itu muncul, Azik mengeluarkan raungan kesakitan. Ia mendongakkan kepalanya sepenuhnya, sementara dua nyala api putih pucat menyala di matanya yang telah mengalami begitu banyak hal. Jauh di dalam kabut hitam, ular berbulu yang sekaligus ilusif dan nyata itu meluruskan tubuhnya. Ia menjulurkan kepalanya, sementara dua wajah yang identik namun berbeda ukuran saling memandang dalam keheningan.
Di bawah lompatan 4 kobaran api putih pucat, Azik, yang kedua tangannya masih bertumpu di tanah, berjuang berdiri dengan ekspresi yang terdistorsi. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju ular berbulu yang dikenal sebagai Death buatan. Seiring langkahnya mendekat, seluruh mausoleum mulai berguncang. Lingkungan sekitarnya berubah menjadi transparan, memantulkan sebuah dunia yang dipenuhi kerangka dan bayangan tak terhitung jumlahnya. Lengan-lengan berdarah, tanaman merambat biru kehitaman dengan wajah bayi, serta tentakel-tentakel berlendir yang memiliki mata ikan mati atau 2 baris gigi tajam merobek batas antara kenyataan dan ilusi, menjulur masuk ke dalam mausoleum. Namun, semuanya hanya menempel erat di tanah tanpa berani bergerak. Balam Timur, Kota Kolain. Dali Simon, yang sedang bergegas menuju lokasi target berikutnya, tiba-tiba menghentikan langkah dan memegangi kepalanya. "Ada apa?" tanya Sus, Kapten tim Red Gloves, dengan bingung. Dali sedikit mengernyit sebelum menjawab seolah sedang melamun. "Aku mendengar suara-suara aneh. Aku bisa merasakan panggilan yang berasal dari tempat yang tidak dikenal. Bahkan aku ingin berlutut ke tanah. Apakah kalian yang lain juga mendengarnya?" tanya Sus dengan waspada kepada anggota tim lainnya. Tepat ketika Leonard Mitchell menggelengkan kepalanya, ia mendengar suara yang sedikit tua bergema di benaknya. "Lihatlah ke arah laut berserk." Leonard secara naluriah memutar tubuhnya dan memandang ke arah pelabuhan menuju laut berserk yang jauh. Ia melihat hamparan kegelapan hitam pekat yang murni. Tidak ada badai, ombak raksasa, awan gelap, kilat, hujan deras, ataupun cahaya matahari. Meskipun mata Klein tertutup, persepsi spiritualnya yang luar biasa tetap memungkinkannya merasakan keadaan di sekelilingnya. Saat mendengar gumaman dan teriakan kesakitan yang terdengar seperti milik Tuan Azik, ia juga merasakan keheningan yang seolah memiliki wujud, beserta aura kematian. Apa yang terjadi? Meskipun Death buatan di kedalaman mausoleum tidak menyerang Tuan Azik, ia justru memberikan pengaruh buruk kepadanya. Pikiran Klein berpacu sementara kecemasan dan kekhawatiran memenuhi dirinya. Intuisi spiritualnya memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang ingin ia saksikan. Namun, ia sama sekali tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia bahkan tidak berani membuka mata untuk melihat keadaan Tuan Azik saat ini ataupun apa yang sedang dihadapinya. Ini bukan masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan keberanian. Ini adalah perbedaan dalam tatanan alami kehidupan, jurang yang mustahil diseberangi. Tiba-tiba, Klein merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Namun, ia tidak menyerah dan berusaha keras mengingat semua benda yang dibawanya yang mungkin masih berguna. Creeping Hunger? Tidak. Tingkatnya sama sekali berbeda. Itu tidak akan berguna. Death Canal? Lebih tidak berguna lagi. Grossel's Travels? Aku tidak membawanya. Black Emperor dan kartu Tyrant juga tidak kubawa. Jimat Fat Siphon? Ya, jimat Fat Siphon. Klein langsung merasa gembira ketika sebuah rencana terbentuk di benaknya. Ia akan menggunakan jimat Fat Siphon untuk sementara menukar takdirnya dengan Tuan Azik. Dengan begitu, ia akan menanggung pengaruh yang diciptakan oleh Death buatan sebagai gantinya. Setidaknya, aku masih punya kesempatan untuk hidup kembali. Sedangkan Tuan Azik, kematian-kematian yang pernah ia alami sebelumnya tidak berasal dari luka semacam ini. Siapa yang tahu apakah ia masih bisa terbangun lagi jika mengalami keadaan seperti ini? Klein tidak mempertimbangkan apakah jimat Fate Siphon benar-benar efektif terhadap Azik maupun Death buatan. Ia hanya ingin mencobanya. Ia mengangkat tangan kanannya dan merogoh saku. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti. Lengannya sempat terangkat sedikit sebelum jatuh kembali ke posisi semula. Ia membeku sejenak, seolah berubah menjadi patung batu. Bibir Klein bergetar beberapa kali sementara ekspresinya terdistorsi dengan cara yang sulit dijelaskan. Sesaat kemudian, ia mengayunkan lengan kanannya, memasukkan telapak tangannya ke dalam saku, lalu menariknya keluar. Di dalam genggamannya terdapat sebuah jimat hitam berbentuk kartu kristal. Pada saat yang sama, Azik semakin mendekati ular berbulu ilusif yang menjulang tinggi itu. Langkahnya semakin cepat, seolah ia sedang kembali menuju tahtanya. Namun,
Matanya yang dipenuhi api putih pucat masih syarat dengan penderitaan. Wajahnya benar-benar terdistorsi. Tidak, gumam Azik sekali lagi. Di setiap bagian kulitnya yang terbuka, bulu-bulu putih yang berlumuran minyak kuning tumbuh keluar dari sela-sela sisik hitam pekat. Teriakan dan hasrat yang luar biasa itu membuatnya kehilangan kendali atas dirinya. Ia hampir melesat ke langit dan menerjang ular berbulu raksasa yang memiliki wajah yang sama dengannya. Api putih pucat menyebar dari aksesori berbentuk burung di dahinya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Intuisi spiritual Klein terus memberikan peringatan. Ia buru-buru mengucapkan satu kata dalam bahasa Hermes kuno, Fate. Tepat ketika ia hendak menggunakan jimat itu, sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada lagi suara apapun. Sebuah telapak tangan perempuan yang ramping dan putih muncul begitu saja dari kehampaan, lalu menekan aksesori emas berbentuk burung di dahi Azik. Sesosok figur kemudian terwujud di antara Azik dan ular berbulu ilusif yang menjulang itu, menghentikan langkah keduanya. Dengan bantuan kekuatan dari luar itu, Azik akhirnya berhasil menahan hasrat dan panggilan yang tak tertahankan untuk kembali menyatu. Api putih pucat di matanya memantulkan sosok yang melayang di udara. Itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan jubah kuno. Ia memakai tudung hitam. Wajahnya tanpa ekspresi, sementara mata hitamnya begitu dalam dan gelap, sama sekali tanpa spiritualitas.